Saya masih punya keyakinan majelis hakim di pengadilan tinggi ini tidak semuanya bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa. Kadang-kadang mereka bicara hati nurani loh. Mereka bicara Salam Pak Paul. Shalom Kak Lisoy. Teman-teman semua. Pak, saya mungkin bisa dibantu nanti Pak sama mungkin yang pengacara yang ini bisa jawab. Saya ingin tahu sih sebenarnya Pak Paul, andaikan nih dipaksakan terhadap Pak Muhammad KC itu Undang-Undang nomor 4 ya katanya ya Pak ya, tentang 14. Undang-Undang nomor 14. 14. Andaikan dipaksakan nih ya, dipaksakan diberlakukan Undang-Undang nomor 14 terhadap Pak Muhammad KC. Apa yang terjadi? Itu pertanyaan saya. Nah, kemudian yang kedua mengenai Ade Armando buat statement bahwa sholat itu katanya tidak ada di Quran, ya. Saya sih dari Pak Muhammad KC waktu itu sudah pernah dengar ya di YouTube-nya bahwa itu memang tidak ada yang aturan atau perintah sholat dan segala ritual-ritualnya katanya waktu itu diaturnya di buku Kitab Kuning. Kitab Kuning. Dan Kitab Kuning ini rupanya menurut keterangan beliau adalah penciptanya adalah orang Banten, Pak, di negara kita ini, yang kemudian menjadi imam besar di Arab ya. Jadi artinya bahwa secara tidak langsung Pak Ade Armando membenarkan keterangan dari Muhammad KC dong. Betul. Ya. Berarti ya saya sumbernya semakin yakin bahwa sumbernya bukan hanya dari Pak Muhammad KC, ternyata dari orang yang masih beragama Islam pun ternyata ya seperti Ade Armando ternyata membenarkan ya. Jadi kita sudah sah nih, sudah sepakat bahwa betul sholat dan ritual-ritual yang terkait di dalamnya tidak ada dalam Quran, namun dalam Kitab Kuning. Nah, perihal Ade Armando memberikan pernyataan begitu, tentunya banyak pro kontra ya dari antara mereka sana. Cuman menurut saya kalau Ade Armando itu berlaku sama mereka nantinya, kalaupun nanti jadi perkara ya, perkara pidana lah contohnya. Kalau sesama mereka saya lihat sih berlaku apa ya Pak ya yang bahasa Arabnya rekonsiliasi gitu, apa sih bahasa Arabnya suka apa? Islah. Ya seperti itu Pak, yang kayak si UAS juga begitu Islah. Ya kan. Cuman kan kalau itu pelakunya Islah sama tabayun kan, maunya kan begitu kan? Tabayun Pak. Aduh, sering kan disebut-sebut mereka tabayun. Nah, tapi faktanya tabayun ini tidak pernah berlaku atas orang-orang yang non ya, yang non. Iya, kalau kita mah bukan tabayun, manyun. Manyun nih. Betul. Bahkan dulu saya ingat Pak waktu kejadian Ahok ya, hanya kalau menurut saya hanya sedikit ya keselip lah bisa dikatakan Pak Ahok ya. Jadi menurut saya bukan esensi dari pembicaraan atau pidatonya nggak ada terkait dengan agama menurut saya ya. Nah cuman ya salah sedikit saja. Itu pun tiada maafnya itu ya benar-benar mereka tunjukkan ya tabayun itu sama sekali tidak berlaku gitu. Dan menurut saya waktu itu bahkan dari pihak Islam Nusantara lah katakan ya, saya lihat sih tidak ada juga bersuara ya yang waktu itu ya. Jadi tabayun hanya berlaku menurut saya terhadap sesama mereka. Jadi saling memaafkan itu hanya berlaku sesama mereka. Jadi saya yakin dengan Ade Armando karena dia masih di sana, saya yakin dia akan aman-aman saja. Berlakulah maaf itu berlaku sama dia, tabayun itu berlaku sama dia. Nah ini nih yang menurut saya kelemahan dari orang seberang ya. Itu
sangat-sangat tidak bagus lah untuk untuk kita ya sebagai umat manusia lah di Indonesia ini. Nah, kemudian yang terakhir seperti kata Pak Paul tadi bahwa ternyata Arab itu artinya itu ya yang Bapak sebutkan tadi. Nah, dan memang menurut saya suka tidak suka ya kita melihat ya bahwa negara-negara Arab dan negara-negara yang mengakomodir ideologi yang berasal dari Arab cenderung seperti yang tertulis di dalam Alkitab itu, ya, itu kan ribuan tahun sebelum ini ya Arab atau Mekah atau Medina ada ya. Itu sudah ada, ternyata sudah dinubuatkan dan memang terbuktilah sekarang hingga sekarang ya kalau mau dibilang sejujurnya kalau mau dikatakan bahwa hampir tidak ada negara-negara yang mengakomodir ajaran dari sana yang bisa dikategorikan maju ya. Ya termasuklah Indonesia menurut saya sulit sekali majunya. Dari zaman dahulu kalah hingga sekarang tetap negara berkembang. Saya nggak tahu kata Pak Jenderal Tobing malah kemunduran berapa tahun gitu loh. Nah ini ya menurut saya sih akhirnya ya negara kita ya bagaimanapun ya seolah-olah ini ya sudah sepertinya sudah dinubuatkan juga kalau masih mengakomodir yang dari sana gitu loh Pak Paul. Itu aja sih. Yang pertama tadi pertanyaan saya mungkin bisa dijawab sama bapak-bapak pengacara yang ada di sini. Gitu aja Pak Paul. Terima kasih. Oke, langsung Pak nih Pak Renhat dulu nih pengacara kita nih. Silakan Pak Renhat. Luar biasa. Mikrofonnya dinyalakan dulu Pak Renhat. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Renhat. Udah untuk Live Bakhtiar makin bersemangat aku lihat ini malam ini. Jadi tadi ada pertanyaan rekan yang ada di Zoom. Ya kalau apapun pasal yang dituduhkan kepada MKC kalau itu tidak terbukti ya bebas demi hukum. Udah Ya pasti harusnya bebas demi itu. hukum. Kemarin lawyer aja goblok, nggak tahu gimana tuh. Kalau saya mah kalau nggak bebas, Ya, kabar reskrimnya jadi- saya tuntut Pak. Saya gugat Pak. Nggak pakai bersurat, gugat. Ya sebenarnya kalau di dalam aturan dari KUHP kan ada hak juga daripada terdakwa. Ketika pasal yang dipidanakan atau dituduhkan kepada dia tidak terbukti, dia bisa menggugat. Menggugat, Menuntut bukan kepada- bersurat Pak, menggugat Pak. Betul. Iya, menuntut kepada negara minta uang kompensasi. Iya, bahkan Kan minta dia uang udah- kompensasi, betul Pak. Betul Pak. Iya, Betul, dia Pak. minta uang kompensasi. Jadi saya sudah udah banyak yang saya bebasin ya. Cuma Itu begitu kemarin saya di tanya, Semarang kamu ya Pak, menuntutnya kepada ada negara. dapat uang kompensasi, dia di penjara 3 bulan. Terus ternyata tuduhannya nggak berlaku, ya kan? Ternyata banyak yang cacat. Dia dapat 300 juta Pak, uang kompensasi di Semarang Pak. Itu tahun 2018, 2000 saya lupa ya, 2008, 2010, 2012 Pak. Iya. Ya, itu Juga dapat kalau 300 zaman juta saya- Pak, uang kompensasi Pak. Karena Kalau- waktu itu saya tahu dari teman saya maklar kasus Pak. Balikin Pak, ya Kalau 300 juta kan tetap timanya nggak 300 juta, polisinya juga dikasih. Timanya cuma 150 kalau nggak salah. Jadi itu yang pertama. Ya, yang kedua saya sangat setuju kalau misalnya nanti tiap hari Sabtu kita kongko-kongko bicara temanya ada 3 tema yang harus kita bahas: hukum, kebenaran, dan kehidupan. Jadi luas cakupannya. Kalau nanti bicara hukum, kita ada beberapa rekan kita di sini. Ya, bicara kebenaran kita bisa ambil dari Alkitab. Ya, kehidupan banyak kan sekarang yang galau.
Nah, kebetulan kita bisa sharing nanti bagaimana solusi-solusi yang terbaik yang bisa kita diskusikan di sini. Kadang-kadang masalah kehidupan ini makin lama makin berat. Banyak intrik-intrik, banyak yang menggosok. Kan yang kita rata-rata yang di Zoom ini kan sudah banyak yang berumur, ya minimal bagi-bagi pengalaman lah bagaimana berkeluarga, mendidik anak, ya bagaimana menciptakan suatu jaringan, kan bisa kita diskusikan, kita sharingkan di sini. Terus yang yang ketiga tentang ini topiknya penjarakan Ade Armando. Tadi bicara ahli. Nah, ahli memang di dalam praktek di lapangan itu ada majelis hakim yang memang menerima pendapat daripada ahli. Dan pengalaman saya 70% itu hakim menerima pendapat ahli ketika ahlinya itu yang paling cepat diterima itu yang punya ikatan. Misalnya waktu saya menghadirkan ahli, ternyata S2 dia yang ngajarnya ahli ini, otomatis dia nggak bisa bantah kan, pasti dia terima. Nah, ahli ini ada beberapa yang harus kita sikapi ya dalam kasus MKC. Satu, ahli agama. Ya, ahli agama saran ya, kalau saya jadi tim pengacara MKC, saya cari 2 dari yang Muslim, 1 yang dari Kristen, ya, atau 1-1, ya. Biasanya kalau ahli dari agama itu bayarannya nggak mahal, ya. 1 ahli pidana yang tahu betul apa yang maksud dengan delik formal dan delik material. Terus yang ketiga, ahli komunikasi, ahli bahasa. Itu kalau itu dikemas dengan bagus, itu udah skak mati di pengadilan. Saya berapa kali menghadirkan ahli yang benar-benar pada porsinya, dan memang dalil yang diajukan jaksa itu lemah semuanya. Cuma kalau kita debat sama jaksa di pengadilan kan kadang-kadang debat kusir. Saya dulu pernah saya gebrak itu meja karena saya udah kesel dengan kesaksian saksi ini sama jaksa kayak ngatur-ngatur saksi gitu kan. Saya gebrak itu meja, kaget itu ruang sidang kan. Kamu jaksa jangan intervensi. Ini waktu saya untuk menanyakan saudara saksi ini yang kalian hadirkan. Ternyata kan banyak bertolak belakang dengan fakta sebenarnya. Dan yang paling menarik sebenarnya kunci keberhasilan kemenangan di suatu persidangan itu adalah memang fakta yang terungkap di persidangan. Itu nggak bisa terbantahkan oleh apapun. Kadang BAP bisa direkayasa, ya. Tapi fakta persidangan itu nggak bisa direkayasa. Nah, ini yang harus dibuat oleh tim pengacara, bagaimana membuat strategi-strategi dalam penanganan suatu kasus, apalagi ketika beracara di pengadilan. Itu harus benar-benar dipersiapkan matang. Kalau saya, setiap berita acara pemeriksaan klien saya itu harus saya terima. Saya nggak mau terima alasan apapun. Kalau penyidiknya nggak mau ini, saya langsung ke Kapolres. Minimal kasat saya datangin. Kalau nggak, saya bikin surat ke Polda, ke Bareskrim, biar ramai sekalian. Berarti kan ada yang nggak benar dalam penanganan perkara ini. Ya, terus selanjutnya kita bicara kasus-kasus yang terjadi menyangkut tentang penistaan agama. Memang kita yang minoritas, apalagi kita kan memang background kita karena kasih. Jadi kadang-kadang kita setengah hati dalam membuat suatu laporan tentang hal yang tidak menyenangkan terhadap kita orang Kristen. Dan banyak ketidakadilan. Ya, kalau kita bicara tadi mungkin 4-5 hari yang lalu Lai Baktiar bilang
itu sebelum sebelum MKC apa dicokok dibawa ke Bareskrim, sebenarnya harus tabayun dulu, istilah orang Muslim kan. Itu nggak bisa langsung main tangkap begituan, karena setahu saya ketika undang-undang itu menurut riwayat daripada kenapa undang-undang itu dibuat, itu kan karena ada zaman Soekarno itu ada suatu pengajaran atau penyimpangan yang membuat suatu keonaran pada era itu. Jadi dibuatlah undang-undang itu supaya cooling down dulu negara itu kan, karena negara baru merdeka. Dan itu dikasih peringatan dulu, yang memberi peringatan itu kejaksaan. Bukannya tugas polisi, kejaksaan. Departemen Agama, seingat saya waktu undang-undang itu dibuat itu baru berdiri kalau nggak salah itu. Seingat saya ya. Itu baru berdiri, yang sudah settle itu kejaksaan. Nah, itu memang tugasnya kejaksaan. Malah dibilang ada dulu lembaga pakem, pengawas keyakinan kayak model gitu-gitu lah. Itu tugasnya kejaksaan itu. Kalau terus ada buku-buku yang membuat keonaran, itu kejaksaan tugasnya. Jadi sebelum ini ke proses hukum, ya, apakah ini menjadi suatu tindak pidana, itu ada peringatan dulu. Nah, kecuali ketika kejaksaan sudah memberikan peringatan dan itu sudah ada berita acara di kejaksaan, baru bisa dipidanakan. Setelah dikasih pengertian dan peringatan. Itu kalau kita bicara bedah pasal undang-undang tersebut, itu kalau kita bicarakan undang-undang itu kenapa dibuat, kan ada sejarahnya. Kenapa? Ada latar belakangnya. Kenapa undang-undang ini dibuat? Dan itu tidak boleh bertentangan dan tidak bisa main seenaknya dicomot untuk dipaksakan. Cuma kenapa ini bisa goal? Kenapa itu bisa menjadi suatu tindak pidana dan pidana itu bisa berhasil? Karena apa? Tim pengacara ini tidak jeli memanfaatkan atau membaca suatu produk undang-undang. Dan memang hanya pengacara-pengacara yang memang bekerja dengan hati, itu yang bisa melakukan itu. Kalau memang hanya yang penting lu udah bayar gua ya, kalau bayaran lu kecil ya segini aja yang gua kasih. Kan rata-rata kan begitu pengacara. Kalau bayarannya gede baru kita ini kan. Kalau saya misalnya saya dibayar 3 miliar gitu kan, beda penanganannya. Makanannya juga beda kan, ilmunya juga pasti yang dikasih yang terbaik. Tapi kalau cuma dibayar 3 juta, wah ntar dulu biaya operasional aja udah habis itu. Sekali sidang aja kita paling sedikit 300.000 itu sekali biaya sidang. Ya kan? Kalau kita 3-4 orang, transportasi aja kalau mau di Jakarta, ongkos taksi aja udah 20-30 ribu. Kali 4 orang udah 120, belum makan. Makan mana ada di pengadilan di bawah 15 ribu, nggak ada. Paling sedikit 30 ribu. Jadi kenapa kadang-kadang rekan-rekan advokat ini tidak maksimal ya karena itu. Karena kalau kemarin saya bilang kalau memang orientasinya uang ya kayak begitu. Tapi tidak semua advokat begitu, Pak. Saya ketemu beberapa orang advokat yang baik teman-teman saya. Iya. Artinya karena tetap uang harus keluar ya, Pak. Nggak mungkin nggak pakai duit lah. Dia kan nggak mungkin senjata jalan pakai titit kan nggak mungkin. Harus ada uang. Tetapi dia kan komit, Pak. Saya kenal satu orang, Pak. Namanya Pak Budi. Dia tinggal di Jakarta Timur. Ya orangnya nyentrik, Pak. Kumisan, rambutnya panjang gondrong. Ya. Pak Paul, saya dulu nangani perkara. Saya dulu nangani perkara mobil galon saya hilang loh, Pak. Ya. Memang mobil itu ada orang-orang yang berdedikasi karena dia cuma pikir apa? Saya kudu menang. Karena dia berpikirnya jauh ke depan. Kalau dia menang, dia punya yang selanjutnya. Ya toh? Gini loh, Pak.
ya kalau kita bicara profesi ya, kalau kita bicara profesi ini kan sebenarnya harga diri juga. Nah, kalau dia ngerti itu, Pak, ini bukan masalah idealisme, Pak. Saya ngelihat ini bukan masalah idealisme, tetapi ini adalah kenikmatan kerja. Betul. Nah, kalau di Eropa, setuju. ya ini mohon maaf ya, kalau di Eropa karena Anda nggak punya klien saja, Anda tetap dibayar sama pemerintah kan. Jadi nggak nafsu Betul. cari duit kan. Nah, apalagi kalau Anda kerjanya bagus, ya kan. Nah, di sini kayak advokat saya itu pro bono nggak bayar. Tetapi dia kerja ngeri sekali ya Pak. Itu saya bilang ini hebat sekali advokat ini. Saya bilang saya baru tahu dia tungguin saya waktu kita interview itu ya. Saya interview itu ditungguin. Saya salah ngomong Pak. Saya salah ngomong. Dia marahin saya, diomelin sampai jam 1 pagi saya di kantornya dia. Orang Eropa ini nggak mau Pak kerja lewat dari jam 8 malam Pak. Itu sampai jam 1 pagi. Itu orangnya udah umur 62 tahun. Sudah mendekati pensiun kan. Umur 62 atau 64 ya dimongnya. Dia kerjain sampai diteleponin bolak-balik sama istrinya Pak. Nah itu saya bilang, wah saya baru tahu ada advokat sampai begini. Satu-satu semua dirubah semua. Kamu rubah, nggak bisa begini caranya kamu. Aduh, dia sambil ngomel-ngomel. Diajak ngomong lagi, udah gitu kan kita ngomongnya pakai ini kan pakai bahasa Inggris kan. Jadi yang saya ngomong kadang-kadang ekspresinya saya dia nggak nangkep gitu loh, karena kan dia punya pemikiran sendiri ya kan. Saya kan ngomong bahasa Inggris kan diterjemahkan dari bahasa Indonesia, dia ngomong kan bahasa Inggris diterjemahkan dari bahasa Jerman. Wah kacau sekali, kasihan sekali. Tetapi dia benar-benar saya bilang ini orang yang hebat banget ini advokat ini, dan dia benar-benar pro bono Pak, saya nggak bayar. Nah kecuali waktu saya dikasih uang sama pemerintah, saya bayar dia. Saya bilang yang ini jangan pro bono ya, kan kamu dapat uang. Dia jujur Pak, ya berapa? Dalam hati saya mungkin dia bilang 1.000 gitu kan, saya dapatnya kan banyak, dapat 1.000. Enggak, cuman 250 aja. Sekarang saya transfer, saya bilang begitu. Dia terus terang Pak, kalau minta dia terus terang Pak. Jadi enggak kayak ini, wah pro bono di belakang duitnya ujungnya rembel duitnya. Ini kata lagi nggak bisa ganti lawyer karena lawyernya sudah dibayar, kan nggak pro bono lagi, Prabowo lagi, kan nggak pro bono Prabowo sekarang. Nah itu Pak, nah balik lagi Pak, yang Bapak bilang tadi, seharusnya kalau orang ini sadar, kalau itu profesi dan itu adalah harga dirinya dia akan fight Pak. Tetap uang tetap ada dong, ya tetap ada, tetapi kan nggak dia akan tahu gitu loh, dia akan tanggung jawab intinya gitu loh Pak. Karena gini loh ya, ketika misalnya ketika saya dalam bekerja, saya tidak profesional, berarti saya bukan profesional dong. Ya, itu yang. Terus kalau misalnya saya tidak menunjukkan prestasi saya, ya saya nggak ada nilainya apapun. Ya, tapi ketika kita bekerja karena ini harga diri dalam arti positif ya, bukan arti negatif ya, karena menyangkut nama baik, ya. Kita akan kerja maksimal. Dignity. Kita akan kerja maksimal. Iya. Karena bagaimana mungkin orang bisa menghargai sebuah profesi kalau kita sendiri yang hidup di dalam profesi itu tidak pernah menghargai profesi itu? Nggak mungkin. Nggak mungkin, itu bodoh sekali menurut saya. Jadi kalau misalnya dia memang bukannya dia tidak mau hidup di dalam dunia advokat, dia jangan hidup di dalam dunia advokat. Ya jangan jadi advokat. Jadi misalnya jadi pebisnis. Jangan jadi advokat. Iya. Kalau memang dia nggak tertarik. Tapi kan gini, ini Pak Batiar boleh ikut ngomong ya. Tapi gini Pak Renhat, ini balik lagi nih. Sekarang kita cerita kenyataan ya. Kita jangan cerita yang ideal. Masalahnya, apakah masih ada menang di sidang itu dengan cara yang elegan? Seperti yang Pak Budi ini, saya lupa nama lengkapnya Pak Budi siapa, orangnya komisen, rambutnya gondrong, udah tua, eksentrik, lulusan UI. Mungkin lulusan UI, udah tua, Pak Budi siapa, saya lupa namanya Pak Budi siapa. Ini orang nyentrik banget orangnya ya.
Nyentrik, bener-bener Oh. nyentrik. Dia itu benar-benar menang tanpa uang suap serupiah pun, Pak. Saya waktu itu saya pakai dia, Pak, untuk bebaskan satu teman saya itu ya. Dia bilang, "Dah, Om saja yang maju." Saya bilang begitu. Dia lepasin, Pak, itu benar-benar, Pak, tanpa serupiah pun kita nyogok, Pak. Itu saya baru lihat. Saya jadi menangani kasus banyak. Saya baru lihat ini tanpa uang serupiah pun sama si Om ini. Ini orang hebat sekali. Tetapi kalau sidang terlambat terus Pak datangnya Pak. Sidang jam 1, dia datangnya jam 1.20. Wah, bikin kita deg-degan Pak. Ini orangnya sembrono sekali. Oh, saya nggak bisa tidur semalam, nanti apa lagi? Aduh, kacau balau. Nah, sekarang masalahnya, ini kan satu orang, tapi apakah ada Pak polisi menang bisa menang sidang itu tanpa harus bayar polisi? Itu kan bukan kebanggaan lagi Pak. Bapak menang sidang dengan cara nyogok jaksa, nyogok polisi, nyogok hakim, itu kan bukan kebanggaan lagi, Pak. Kalau itu mah bukan pekerjaan namanya, kalau menurut saya. Itu maklar bukan kasus, itu pekerjaan. saya pekerjaannya, saya maklar kasus, Iya. nggak usah jadi lawyer, Pak. Nggak usah jadi lawyer, jadi tukang Jadi beca maklar juga kasus. bisa. Kalau tukang beca juga kena Kapolres bisa bebasin, nggak perlu jadi lawyer, nggak perlu S2, S3, S-teller gitu kan. Nggak perlu. Nggak perlu. Maksud saya gini loh, saya masih percaya hukum itu dan kebenaran keadilan itu masih ada. Sementara ini Kenapa? punya Pak Batiar, dimatikan YouTube-nya Pak Batiar. Ya, ini Karena Pak Batiar gini boleh loh. langsung nimbrung ya. Ini kan kita lagi cerita realistis kan. Ini tadi menjawab pertanyaan kali liso ini kan kita nggak bisa to the point, soalnya kan kita harus cerita fakta kenyataan toh. Inilah kecerdikan seorang pengacara, kejelian. Ini saya sharing ya. Waktu itu saya punya klien di Indramayu. Dari mulai kepolisian, kejaksaan, sampai ke pengadilan itu sudah direkayasa. Pasalnya semua direkayasa. Dan sudah dikondisikan. Ya. Dan yang jadi ketua majelisnya adalah wakil ketua pengadilan. Saya lihat gitu, ini kalau kita bicara dengan argumen hukum nggak akan kena. Ya, saya bawa waktu itu 6 stasiun TV swasta meliput persidangan dan itu masuk semua TV nasional. Tahu hasil putusannya apa? Bebas demi hukum. Ternyata ada faktor apa? Karena apa? Kebenaran mereka takut. Itu diliput semuanya. Persidangan Artinya, itu. Media itu berguna, Pak. Berguna. Opini itu tadi. Karena saya terangkan, kenapa ini klien saya bisa dibawa ke dalam persidangan. Saya terangkan, masa orang yang menyewakan mobil, mobilnya rusak, diminta ganti rugi, dibilang pemerasan. Kan udah nggak logis itu. Dan ini direkayasa sampai ke pengadilan. Kebetulan klien saya itu tulang saya. Paman saya. Wah, saya nggak terima. Saya iniin. Tapi mulai dari kepolisian, wah udah dibikin pagar. Bukan pagar lagi, tembok gede. Begitu saya tanya kasatnya, Pak, Bang, ini atensi Mabes Polri, Bang. Karena kebetulan keluarga pelapor ini ada kombes di Mabes Polri. Oh, saya bilang nggak ada urusan mau kombes. Tahun 99 waktu itu nggak ada bicara. Waktu itu kombes hanya segelintir orang yang kombes waktu itu kan. Tapi saya nggak peduli. Nah, kalau tim pengacara jeli, ya, tadi saya sependapat dengan Pak Ujang. Lihat latar belakang majelis. Ya, dia misalnya lulusan dari mana? Kayak saya misalnya, saya dari Parahyangan. Ada majelisnya orang Parahyangan, ya. Saya panggil dosen dari Parahyangan. Iya. Ya kan? Pendekatan Saya psikologis, panggil. Pak, namanya, Pak. Saya panggil pakar, misalnya pidana. Saya panggil Pak Ismadi Bekti. Pak Ismadi, lu jadi ahli tuh. Saya panggil misalnya ahli filsafat. Iya. Dulu Pak Arif Sidarta. Saya panggil beliau. Bikin kesaksian. Selain murah kan, karena sama-sama satu alma mater, ya paling uang ongkos itu bensinnya aja. Itu harus dipakai gitu loh. Jadi Apalagi kalau benar-benar ada duitnya, Pak. Dia akan
bantu kita. terlepas dulu dari duit Pak Paul ya. Kadang-kadang gini, kenapa saya mungkin dengan Pak Batiar masih tetap jadi advokat? Karena saya masih ada saya menemukan keadilan. Kalaupun misalnya keadilan itu tidak bisa kita nikmati, kita rasakan di dalam tingkat pertama, tingkat banding masih ada. Saya masih punya keyakinan majelis hakim di pengadilan tinggi ini tidak semuanya bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa. Kadang-kadang mereka bicara hati nurani loh. Mereka bicara ini dalilnya benar nggak? Rasional nggak? Kalau ketika itu rasional pasti bebas. Pasti bebas kok. Waktu itu saya kalah di tingkat pertama, banding saya kalah. Saya bikin di memori kasasi, saya bilang, bagaimana mungkin fotokopi sertifikat bisa dijadikan alat bukti di persidangan? Saya ingat banget itu mata kuliah hukum perdata dan hukum acara pidana. Kalau fotokopi itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Tidak bisa. Tapi karena sudah dikasih duit, sampai panitera di pengadilan bilang, Pak, lihat tuh lawan Bapak sudah bawa kantong kresek, isinya duit itu Pak. Saya bilang, ya udahlah, saya nggak ada, klien saya orang miskin, saya bilang, kita lihat aja nanti di Mahkamah Agung. Ternyata Mahkamah Agung bebas. Kasasinya mereka, kasasi kalah juga. Saya masih punya keyakinan itu. Tidak semuanya bisa dibeli dengan uang, tidak semuanya. Ketika kita benar, nggak bisa terbantahkan. Karena dulu Pak Sumantri, Profesor Sumantri, Pak Subekti, dulu dosen-dosen saya, ya, terus Pak yang dari polisi, itu benar-benar apa ya? Mungkin kalau mahasiswa sekarang mungkin nggak kayak modal saya dengan Pak Baktiar dulu yang ngajarnya dulu orang-orang berkualitas gitu ya, memang praktisi, ya memang orang pintar. Jadi kami dapat ilmunya tuh benar-benar ilmu yang murni gitu loh. Jadi kita merekam itu dengan baik. Dan kita lakukan itu dalam kehidupan ketika saya jadi pengacara, ya saya ingat apa yang dikatakan guru-guru saya dulu waktu saya kuliah. Nah saya dengan Pak Baktiar sama. Apa yang diajarkan oleh guru-guru kita dulu itu yang kita rekam dengan baik. Karena kita tahu siapa yang ngajar kita. Kayak Profesor Subekti, bekas ketua Mahkamah Agung loh itu. Beliau itu hakim di Mahkamah Agung. Profesor Dr. Sumantri, guru besar hukum tata negara. Jadi kita tuh dapat ilmu yang benar-benar bagus. Itu ini ya. Jadi kalau kita hukum itu kan sebenarnya siapa yang menyatakan seseorang itu melakukan perbuatan melanggar hukum, orang itu yang harus membuktikan. Nah, kita juga membuktikan secara terbalik, kita lawan. Misalnya pasal 378, kan unsur-unsur dalam 378 itu ada tuh unsurnya. Itu yang kita bantah, itu yang kita lawan. Kalau kira-kira kita kurang yakin, kita bawa ahli yang mengerti 378 bagaimana material dan formalnya, bagaimana pendapat-pendapat ahli hukum misalnya di negara yang lain, misalnya di Belanda gitu kan. Cuma kalau misalnya tim pengacaranya tidak mau bekerja, mempunyai hati dan pikiran seperti itu, ya kita ngomong sampai dunia ini kiamat juga nggak ada gunanya, karena ya mentalnya seperti itu. Nah, saya bersyukur ada saya Pak Baktiar di sini. Saya lihat ini Laiku ini memang orang idealis. Kalau orang tadi idealis pertanyaannya kelihatan, Pak, pertanyaannya balik. Kalau ya ini kan pasal 14 ini kan kemarin Pak Baktiar sudah bilang nggak bisa karena sudah ada spesifik yang membahas tentang penistaan agama. Hoax-nya kan penistaan agama, jadi nggak bisa pasal 14-nya dipakai. Tapi ini kan polisi katanya pengacaranya si KC mau pakai pasal 14, walaupun saya belum tahu sampai sekarang berita di mana-mana nggak ada pasal 14-nya. Artinya dasarnya
tidak akan ada dasar penahanan 10 tahun itu, penahanannya kasih diperpanjang kalau tidak ada pasal 14 ini. Jadi Ya kalau itu hanya kalau saya gini, praduga dari pengacaranya si KC. Tapi kalau ternyata benar nih dipakai nih, ternyata nekat nih polisinya pakai ini mencoba, itu nanti gimana itu Pak? kalau saya gini loh. Ini kan anggap aja saya test case sebelum kita bicara materi pokok perkara. Saya pra-peradilankan dulu. Loh, ente nahan Pasalnya si ya, pasalnya iya, tuduhannya di pra-peradilan kan ya. Karena pra-peradilankan dulu 20 dasar. plus 40 kan, iya udah lewat. Bukan hanya itu, proses penangkapan dan penahanannya udah benar nggak? Ini kan delik aduan. Ya, kecuali kalau tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan tuh nggak perlu pakai ini. Ini harus ada dulu pemanggilan dulu. 2 kali nggak datang baru dijemput. Itu yang benernya. Loh sekarang andai kata nih itu jalur itu sudah ditempuh oleh lawyernya KC dan dianggap sepi oleh si polisi. Nggak bisa dianggap sepi. Berarti dia nggak mendaftarkan pra-peradilannya Tidak itu ke mendaftar itu pengadilan. yang benar Pak, yang saya maksud itu berarti ini lawyernya nggak Iya, kerja Pak. nggak ada. Saya Itu ini Pak Pak yang saya Pauli. maksud. Ini saya pernah gugat uh, Polrestabes Bandung ya, Polrestabes Bandung. Ketika klien saya ditangkap selama 56 hari tanpa ada surat penangkapan dan penahanan terhadap istri daripada klien saya ini. Saya pernah peradilankan. Hari Senin saya masukin pra-peradilannya, hari Rabu saya ditelepon oleh Kasipidum supaya saya merapat ke kejaksaan. Dari kejaksaan diarahkan ke Polrestabes. Wakapolresnya bilang apa? Bang, besok pagi klien abang bisa bebas. Tolong cabut itu pra-peradilannya. Besoknya klien saya bebas, saya ditungguin sama anggota 3 orang untuk nyebut pra-peradilan saya di pengadilan. Dikawal 3 orang. Berarti kan polisi juga tahu. Nggak mungkin dong saya disuruh mencabut pra-peradilan kalau memang dasar hukumnya lemah. Pasti ngotot. Gimana nanti putusan pengadilan baru ini kan? Ini karena mereka tahu. Apalagi kasus MKC banyak kejanggalan, luar biasa kejanggalannya menurut saya. Ya cuma ya kita punya kode etik. Ya, walaupun misalnya Komarudi itu junior saya nggak bisa sewenang-wenang, nggak bisa, nggak etis lah itu kan. Apalagi saya sering kita ada kegiatan di Pradi, sering munas dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara materi hukum ya mungkin nanti ditambahkan sama Pak Baktiar lah supaya saya udah rindu dengan suara Lai Baktiar ini. Lanjut Pak Baktiar. Oke Pak Baktiar silakan Pak Baktiar lanjut. Seru kan? Ya jadi yang Pastor Paul bilang ya harus itulah didaftarkan tadinya pra-peradilannya dan keberatan kepada Ketua Pengadilan Tinggi mengenai perpanjangan penahanan. Nanti kan kelihatan di situ yuridiksinya di mana ini. Umpamanya masuklah ke PT Jakarta tolak, ya kan? Nggak ada kok gitu. Surat yang masuk. Kami mengeluarkan surat perpanjangan penahanan, ya berarti yuridiksinya bukan di situ. Ya kalau perlu semua yuridiksi pengadilan tinggi, ke ketuanya, suratin. Jadi kan ketahuan itu, letaknya itu, di mana yuridiksinya, dan dari situ bisa kita urut-urut. Dan juga mengenai berita acara pemeriksaan tersangka, yaitu patut kita minta. Dan semua berkas-berkas, hak-hak yang dikaitkan dengan penangkapan penahanan, ya harus kita minta itu. Setahu saya, berkas penangkapan dan penahanan waktu awal-awal ada di kami waktu itu, di-share waktu itu. Tapi yang perpanjangan yang
di tingkat kejaksaan ya belum ada saya terima itu. Mungkin itu Pak Herbert waktu itu mungkin pernah baca kali perpanjangan penahanan itu. Ya, jadi yang paling pertama ya kita mesti cerdik dalam hal ini sebagai lawyernya untuk bela NKC. Tapi karena NKC ini sudah bagian dari kita di Zoom ini, ya mau nggak mau, akhirnya kita ya ikuti terus. Hanya mengenai formalitas sebagai penasihat hukum ya tidak saya ambil sebagai penasihat hukum karena kan tidak ada kuasa yang ditunjuk dan diberikan oleh Pak KC kepada saya. Dan itu yang Undang-Undang Pasal 14 itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dan diresmikan tahun 1958 untuk seluruh Indonesia itu mengenai kabar bohong. Jadi waktu itu saya ingat tahun 46 masa-masa revolusi dan tahun 1958 itu masa-masa pemberontakan, kalau nggak salah ada PRRI semesta. Jadi kan banyak sekali kan berita-berita bohong yang beredar. Untuk itulah diberlakukan seluruh Indonesia pada tahun 1958. Jadi ya mengenai hal-hal yang berita bohong mengenai kegentingan. Tapi zaman sekarang ini informasi sudah semakin dapat kita telusuri, kita ambil ya. Berita sekecil apapun bisa kita cari Bisa akses di Google, akses ya. Tapi Jadi Pak, itu pasal 14-nya benar-benar dimunculkan nggak sama polisi? Apa cuman praduga saja dari si lawyernya KC, Pak? Saya belum lihat itu surat itu perpanjangan penahanan. Sampai sekarang aja BAP-nya aja belum diterima kok sama lawyernya. Tapi bisa juga begini, Pastor. Sebetulnya bisa aja kita dibohongin ya. Sebetulnya sudah P21, tapi kan rutannya masih tetap di Mabes Polri kan. Menunggu nanti dilimpahkan ke pengadilan negeri. Nah, itu bisa juga. Nah, sudah supaya kita P21, jangan berisik begitu ya maksudnya ya. Iya, Kadang-kadang itu tadi kebanyakan tadi. Betul, makanya saya itu bilang. bisa juga itu. Bisa diperpanjang kalau mengenakan pasal 14 tadi, tetapi itu kemarin kita bilang tadi kan, itu kan harusnya tidak bisa dikenakan karena sudah ada pasal-pasal yang baru yang lebih spesifik kan. Artinya Ya, itu betul. kemungkinannya kecil sekali. Iya, betul. Bisa, tapi Memang terlalu bodoh polisinya kalau pakai itu kan. nggak boleh, Pastor, bukannya bisa, nggak boleh, Namanya karena itu terlalu kan. bodoh kan, kalau pakai itu kan terlalu Iya. bodoh polisinya. Tetapi satu-satunya peluang untuk bikin perpanjangan 20/40 kan kesehatannya KC atau pasal atau hukumannya tadi di bawah 10 tahun. Ya bisa 10 tahun kan. Nah sekarang masalahnya lawyernya ini tidak tahu atau bohong atau tidak kerja. Kan tinggal masalah itu saja, Pak. Nah, ini yang menjadi masalah berikutnya, keduanya adalah sekarang ini memang benar-benar diredam kasusnya ini. Kasusnya KC ini kan memang diredam sekali kan. Sambil di-framing oleh Yosua Tewu, ditakut-takutin. Itu yang menjadi masalah. Nah, sebenarnya kalau saya bilang lagi, harusnya malah KC ini sudah keluar. Kalau tidak menggunakan pasal 14 itu, KC harus keluar, entah itu dibantarkan atau dia harus bebas demi hukum. Maksudnya, bukan bebas, Pak, tapi tahanan luar tidak boleh ditahan. Kasusnya bisa diperpanjang tapi tidak bisa ditahan. Kan begitu kan, teorinya kan simpel sekali. Itu teori dan prakteknya yang sudah kita lakukan berkali-kali. Nggak mungkin keluar dari hukum acara ini. Nggak mungkin keluar. Nah, kenapa bisa ada di dalam? Ya ini berarti lawyernya nggak kerja. Kan polisi kan mah diam-diam aja. Kalau lawyernya nggak ribut ya dia jalan terus. Sebetulnya kan polisi juga begitu, Pak. Dia bisa melanggar hukum juga. Nggak selama nggak ada yang ribut ya udah tetap jalan. Kalau ada yang ribut baru dia kan oke kita jalanin. Sebetulnya polisi kan administratif. Mereka juga nggak urusan kok kasih di luar di dalam kok.
Dia hanya menjalankan SOP saja kok, polisi ini kok. Nggak ada ruginya, dia taruh kaca di luar, nggak ada ruginya si polisi. Tinggal si lawyernya kerja apa enggak, sebetulnya kan begitu. Tapi Iya, Pastor, Artinya pasal 14 nggak bisa jalan ya Pak, pasti ya Pak? ya nggak bisa. Nggak bisa ya Pak? Tapi Iya Pak Renhat ya, pasal 14 Iya, itu nggak bisa jalan ya Pak? Nggak bisa, Nah, nggak bisa. Oh, itu kemarin si dipaksakan Kamarudin banget. masih ngomong dikenakan pasal 14, saya rada bingung kemarin. tapi begini Oke. Pastor, mohon maaf. Kacau juga nih ya. Pastor, begini, kita kan ada LSM Pancasila. Ya. Ya, kalau LSM bisa mensurati kepada yang terkait, meminta informasi, itu bisa. Karena kan ormas LSM itu. Oh, Iya. ini Pak Putih nih, iya Pak Putih sama Pak Santiaman nih bisa ngomong nih. Iya, bisa. Dia melalui iya, itu. minta tolong Pak Batiar aja ya. Iya, Iya. 5 surat bikin. 1 ke Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Iya. Kejaksaan Agung, Komisi Iya. 3, itu bikin sama ke langsung ke Barreskrim sebagai ini ininya. Jadi 5 institusi itu. Itu pasti ada sambutan lah, nggak mungkin nggak dijawab itu. Ide yang bagus ini ya. Nanti Iya, karena ada nanti dasarnya. hari Sabtu dibahas ya. Hari Sabtu nih Pak Batiar sama Pak Renhat sama Pak Putih nih kan sama bukan Najwa ini. Oke, lanjut dulu ya. Oke, jadi pasal 14 intinya kali solisoi tidak bisa. Intinya begitu ya. Sudah tidak bisa lagi. Ya, oke.